apakah sudah membaca doa untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini? Belum, Bu. Jika belum, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai mekanisme pernapasan pada dada dan perut. Sebelumnya, pernapasan pada dada adalah pernapasan yang mengakibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, mekanisme pernapasan dada dibagi menjadi dua, yaitu pada fase inspirasi menghirup udara dan pada fase ekspirasi mengeluarkan udara. Pada saat inspirasi, otot tulang rusuk akan mengalami kontraksi, maka tulang-tulang rusuk akan terangkat sehingga volume pada rongga dada membesar. Dan akibatnya, paru-paru akan mengembung, udara di paru-paru mengecil, sehingga udara yang dikeluarkan mempunyai tekanan lebih besar untuk masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspresi, yang terjadi adalah otot-otot antar tulang rusuk akan mengalami relaksasi, maka tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, paru-paru akan mengempis dan tekanan udara di paru-paru membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kedua itu adalah pernapasan perut. Pernapasan perut itu adalah pernapasan yang mengakibatkan otot diafragma. Mekanisme pernapasan perut dibagi menjadi dua, sama halnya dengan mekanisme pernapasan dada, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Saat fase inspirasi, otot diafragma kontraksi, kemudian diafragma akan mendatarkan volume rongga dada membesar, dan keadaan ini akan mengakibatkan tekanan udara di paru-paru mengecil karena paru-paru mengembang sehingga udara masuk. Sedangkan pada fase ekspresi, otot diafragma akan berelaksasi, kemudian diafragma akan melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada akan mengecil. Akibatnya, tekanan di paru-paru membesar karena paru-paru mengepis sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Ini adalah sistem contoh dari media pembelajaran mengenai mekanisme pernapasan dada dan perut. Nah, pada saat inspirasi otot, tulang rusuk akan mengalami kontraksi. Tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Ini anggap saja tulang rusuk kita. Nah, pada kontraksi volume rongga dada itu akan membesar. Nah, akibatnya paru-paru akan mengembang setelah rongga dada membesar. Setelah itu paru-paru akan mengembang. Ini anggap saja paru-paru kita. Paru-paru akan mengembang dan tekanan udara di paru-paru mengecil. Pada saat paru-paru mengembang ini, tekanan udaranya di dalam paru-paru ini akan mengecil. Sehingga udara yang ada di luar akan lebih besar untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini masih pada saat fase inspirasi. Nah, sedangkan pada saat fase ekspirasi, yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk akan mengalami relaksasi. Dia akan mengalami relaksasi, maka tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada mengecil. Nah, rongga dada mengecil, akibatnya paru-paru akan mengempis. Nah, kan pada saat ini paru-paru sudah mengempis, tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar dari paru-paru. Jadi kesimpulannya adalah
Mekanisme pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada adalah pernapasan yang mengakibatkan kinerja antar otot tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang mengakibatkan otot diafragma, di mana keduanya sama-sama mengalami dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi, sama dengan pernapasan dada mengalami juga dua fase inspirasi dan fase ekspirasi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mengingat waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.